juga beberapa hari yang lalu ada masalah yang saya temukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu semangat belajar peserta didik yang rendah, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, terbatasnya vocabulary atau kosakata peserta didik terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan yang terakhir peserta didik kesulitan mengerjakan soal-soal hot. Terkait dengan pertanyaannya, yang pertama yaitu semangat belajar peserta didik yang rendah. Berdasarkan masalah tersebut, menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga semangat belajar peserta didik itu di sekolah kita rendah? Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah ada itu kan sebenarnya persoalan belajar di dalam kelas itu setidaknya ada 3 hal ya, ada 3 hal yang kemudian itu sangat berpengaruh. Yang pertama adalah pada persoalan kesiapan anak itu belajar di saat kita akan melakukan proses belajar mengajar itu. Yang kedua adalah persoalan minat itu sendiri, minat belajarnya, dan yang ketiga adalah persoalan gaya belajar atau gaya mengajar. Jadi ketiga hal ini itu harus betul-betul dipahami, karena kapan anak pada posisi tidak memiliki kesiapan belajar, maka itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap semangat mereka belajar. Termasuk dengan ketika gaya belajar. Jadi sedapat mungkin seorang guru itu harus memahami karakteristik anak didik atau muridnya sehingga mampu menemukan atau menentukan gaya mengajar atau gaya belajar mengajar sebentar yang diterapkan di ruang kelas. Yang disarankan adalah bagaimana betul-betul gaya mengajar sebentar itu mampu mengakomodasi kebutuhan murid secara keseluruhan. Nah, itu makanya dibutuhkan kreativitas, kemudian inovasi, dan sedapat mungkin metode itu bervariasi. Nah, kira-kira itu salah satu yang menyebabkan biasanya anak-anak itu tidak terlalu termotivasi belajar, yang 3 hal tadi. Mungkin ada kiat-kiat atau solusi yang bisa Bapak berikan menghadapi masalah seperti ini? Nah, itu ya, jadi saya sudah kasih pengantar tadi bahwa salah satunya adalah itu bagaimana kita merancang kondisi lingkungan belajar di dalam termasuk lingkungan kelas itu, sehingga betul-betul di awal-awal proses belajar mengajar itu anak-anak betul-betul memiliki kesiapan. Jadi salah satunya tentu adalah di mana ada namanya pembelajaran pendahuluan, entah itu berupa misalnya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mereka akan pikirkan sebelum mereka masuk pada materi atau kompetensi dasar yang akan diajarkan, ataukah kemudian kita mengantarkan anak-anak itu, murid kita itu pada yaitu literasi. Jadi ada mungkin tema-tema tertentu yang mereka kemudian punya tugas untuk mengkaji, untuk memahami dan mendiskusikannya itu sebelum kemudian masuk pada kompetensi dasar yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah tadi bahwa guru itu sedapat mungkin mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan murid kita di kelas, sehingga ada namanya yang disebut dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, gaya tadi itu tentunya bervariasi bergantung kondisi dan suasana lingkungan belajar saat itu yang dihadapi. Nah, itu beberapa kira-kira yang menjadi solusi yang bisa ditempuh oleh seorang guru dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang itu tadi bahasakan. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa lanjut ke masalah yang kedua, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, utamanya biasanya dalam bahasa Inggris, Pak. Siswa itu kesulitan dalam memahami petunjuk soal. Mereka kadang seringkali mengerjakan soal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan instruksinya. Pertanyaan saya yaitu, menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami bacaan, serta mungkin Bapak juga bisa memberikan solusi dari permasalahan ini? Ya, jadi begini ya,
yang namanya bahasa Inggris itu kan kita harus menyadari bahwa dia adalah bahasa yang asing bagi mereka, ya tentu bukan bahasa sehari-harinya. Secara fitrawi, secara dasarnya adalah bahwa tentu akan mereka mengalami kendala-kendala tentang memahami bagaimana sesungguhnya bacaan-bacaan bahasa Inggris ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau tentu faktor-faktornya tadi pertama adalah karena ya kita sebenarnya bukan bahasa ibunya. Yang kedua adalah salah satu penyebabnya adalah karena bahasa itu akan kita kuasai baik dari cara kita berbicara, kemudian cara kita memahaminya, cara kita mendengarnya itu apabila ada ruang-ruang praktek yang kontinu, yang betul-betul sudah dijadwalkan dan diatur dengan baik sehingga anak itu tidak terkesan baru mendengar kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris atau kemudian baru membaca kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Inggris. Jadi ada yang tadi, yang pertama tadi itu, yang kedua adalah persoalan pembiasaan seperti itu. Saya kira itu indikatornya kenapa anak-anak itu ini. Oleh karena itu barangkali solusi yang paling tepat adalah itu tadi. Sesekali sebaiknya bahwa diseimbangkan antara ketika kita mengajar bahasa Inggris, diseimbangkan antara teori untuk menguasai bahasa Inggris dengan kemudian prakteknya. Atau bahkan saya menyarankan di dalam proses belajar mengajarnya nanti di dalam aplikasinya itu saya sarankan agar lebih banyak prakteknya. Karena kalau kita ingin mengembalikan hakikatnya belajar bahasa Inggris ke SMA itulah kita kembali pada tujuan awal kita, di mana kita mengharapkan sebenarnya adalah setidaknya anak-anak sekolah kita itu mampu berbicara bahasa Inggris, walaupun kemudian bahasa-bahasa yang dibicarakan adalah kalimat-kalimat dasar yang keseharian saja umum. Tentu kita tidak terlalu menuntut mereka pada penguasaan grammar atau apa jenisnya yang sesungguhnya itu butuh waktu dan butuh fokus yang lebih mendalam. Itu saya kira itu salah satu saran dan solusi kalau dari saya kemudian. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan masalah yang ketiga itu terbatasnya vocabulary atau kosakata yang dimiliki peserta didik. Nah, di sini biasa peserta didik itu masih kesulitan dalam menerjemahkan arti kata-kata yang sifatnya masih sederhana. Mungkin Bapak bisa mengutarakan apa sih penyebab atau faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi sehingga peserta didik itu memiliki kosakata yang kurang, serta bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi itu sedikit sejalan dengan tadi ya, tentang anak memahami tentang bacaan tertentu dan memahami. Jadi gini, anak yang terbatas memiliki pengetahuan atau terbatas vocabulary-nya, tentu dia akan terbatas juga pada persoalan bagaimana menerapkan bahasa Inggris itu. Nah, tentu yang menyebabkan barangkali seperti ini bahwa itu tadi, bahwa kita harus mengakui generasi Indonesia secara umum, juga kita secara khusus di sekolah ini, bahwa literasi anak itu, apalagi kaitannya dengan bahasa asing, itu adalah sangat rendah. Dan sehingga itu salah satu menjadi penyebab. Yang kedua adalah pada persoalan motivasi. Karena begini, anak terkadang kita belajar ini tentu karena ada motivasi tertentu, ada tujuan tertentu. Nah, barangkali salah satu penyebabnya anak kurang memiliki waktu itu karena gini, barangkali dia belum menemukan motivasi yang tepat kenapa dia harus belajar bahasa Inggris, belum menemukan motivasi atau tujuan yang tepat kenapa dia harus memperbanyak kosakatanya atau vocabulary-nya. Nah, itu barangkali ini buatnya. Nah, kalau sebagai solusi adalah untuk mengantisipasinya tadi, itu bahwa mungkin ada jadwal-jadwal tertentu yang agenda tertentu, schedule tertentu yang dibuat oleh murid itu di bawah bimbingan guru bahasa Inggris itu bagaimana ada kegiatan rutinitas setidaknya bahwa ada istilahnya gerakan 5 kata 10 menit dalam sehari. Jadi
Ada itu. Jadi kalau gerakan itu kemudian menjadi keyakinan di dalam kelas kita dan ditetapkan sebagai aturan yang akan mengatur mereka secara sadar, maka tentu perlahan-lahan itu mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Dan tentu ada sangat banyak teknis-teknis yang bisa dilakukan untuk bagaimana anak-anak itu bisa memperbaiki profesionalnya. Saya kira itu. Dan ini terkait dengan permasalahan yang terakhir kan, di mana peserta didik kesulitan mengerjakan soal-soal yang sifatnya hot. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada kalau di tingkat kelas itu terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan. Sedangkan jika siswa sudah dihadapkan dengan soal-soal yang sifatnya hot atau mulai menganalisa suatu bacaan seperti menentukan ide pokok, membuat kesimpulan dari suatu bacaan, itu akan sulit sekali. Mungkin Bapak bisa mengutarakan penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi serta apa juga solusinya menghadapi permasalahan. Jadi persoalan soal hoax ya, kalau saya tidak salah itu high order thinking skill ya. Oke, jadi soal hoax itu memang ya, itu adalah soal yang sudah didesain. Jadi penyebab utamanya karena yang soal itu sulit gitu. Jadi penyebabnya memang karena soal itu memang tidak mudah atau sulit, karena soal itu memang sudah didesain dari awal. Dia kemudian dibutuhkan sebuah analisa, kemampuan analisa yang lebih luas, yang lebih detail terhadap kompetensi dasar tertentu. Itu memang tujuannya soal hoax. Yang kedua adalah begini, kebiasaan anak kita itu sebenarnya adalah itu karena juga kebiasaan anak-anak kita itu tidak terbiasa pada soal-soal di mana di dalamnya dibutuhkan kecerdasan berpikir, kecerdasan analisa. Maka tentunya ke depan ini itu bahwa selain kita menyadari bahwa yang dasar saja terkadang mereka kesulitan, tentu sesekali diselipkan hal-hal tertentu yang dimana anak didik kita itu diajak untuk melakukan sebuah analisa. Jadi mungkin ada kasus tertentu, jadi mungkin analisa dasar dulu, baru kemudian bagaimana analisa menghubungkan konsep dengan konsep, bagaimana kemudian menganalisa tentang wacana-wacana tertentu yang mana wacana itu adalah sebuah permasalahan yang rumit dan akan diurai menjadi sederhana dan kemudian dibutuhkan solusinya. Nah, saya kira itu yang penting untuk dilakukan ke depan, karena bagaimanapun kemampuan bernalar kritis, menganalisa, mengumpulkan data, melakukan evaluasi dan kemudian mencari solusi atas permasalahan apa, itu dibutuhkan waktu. Nah, termasuk dengan soal hoax yang bahasa Inggris itu kan, itu terkadang kan wacananya panjang biasa dan cerita, lalu kemudian ada disuruh menunjukkan kalimat utamanya atau ide-ide pokoknya, itu kan makanya harusnya adalah anak-anak diajari senantiasa dibiasakan untuk bagaimana cara menentukan titik-titik inti dari sebuah wacana. Jadi ada poin-poin intinya, kalau perlu ya anak dibiasakan diberi beberapa wacana, lalu kemudian dipersilakan untuk menandai bagian-bagian kira-kira di situ yang masuk menjadi wacana penting. Nah, itu sehingga anak ke depan kalau persoalan ini utamanya itu mungkin ini loh. Yang kedua adalah sebagai solusi juga ini, kita harus betul-betul mampu memahamkan kepada anak kita tentang mana sih sebenarnya kalimat utama itu. Karena kalau apalagi bahasa dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, melihat kalimat ini menerjemahkan saja biasanya kita agak kesulitan, apalagi kalau kemudian melihat bahwa kalimat ini adalah kalimat-kalimat pendukung, ini adalah kalimat-kalimat utama, itu memang butuh waktu yang dan kerja keras dari seorang pendidik, kita sebagai guru, bagaimana mengarahkan anak kita terbiasa melakukan analisa soal-soal wacana yang begitu erat hubungannya dengan soal-soal yang hoax tadi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak atas masukan-masukannya dan atas waktunya. Terima kasih banyak.